Episode 4. Setelah melayani Akmal, Arumi duduk di balkon kamar dengan memegang pemberian suaminya. Wanita cantik itu menghirup aroma mawar dengan mata yang terpejam. Dia begitu menikmati harum yang disajikan bunga tersebut. Ya, dari dulu dia memang sangat menyukainya dan Akmal pun tahu. Arumi teringat akan Dini sehingga membuatnya tak tenang. Berulang kali dia meyakinkan hati bahwa Akmal setia dan tak akan membuatnya kecewa. Arumi, wanita cantik yang mendengar namanya dipanggil pun berbalik. Dia menatap pria yang berdiri tak jauh darinya. Kenapa terus melamun? Akmal yang menyadari sikap dari Arumi tentu mempertanyakan hal tersebut. Dia tahu ada yang mengganjal pikiran wanita itu. Akmal pun berjalan mendekat dan duduk di samping istrinya untuk memastikan. Arumi menarik nafas dalam. "Mas, ada apa sayang?" Arumi tertunduk. Sebenarnya dia ragu untuk mengutarakan sesuatu yang membuatnya tak tenang. Sebenarnya aku... Akmal cemas-cemas harap mendengar ucapan istrinya. "Katakanlah jika ada yang membuatmu tak enak hati." "Aku takut, Mas," ucap Arumi dengan menggigit bibirnya. Akmal mengerutkan kening. Dia menegakkan duduknya dan membalikkan badan. "Takut kenapa?" Jemari wanita itu saling bertautan satu sama lain. Dini, Mas." Akmal sangat tak asing dengan nama tersebut. Ya, itu adalah sahabat baik Arumi. Ada apa dengan Dini? Johan selingkuh. Tiba-tiba air menggenang di pelupuk matanya. Entah apa ikah itu membentuk kepedulian terhadap sahabatnya atau karena ketakutan dalam hati. Selingkuh. Sekali lagi Akmal mengulang ucapan istrinya. Arumi mengangguk lemah. Air mata yang semula ditahan kini meluncur bebas di pipi mulusnya. Akmal yang melihat itu segera berpindah ke depan istrinya dan berlutut. Kini dia tahu alasan dibalik rasa takut Arumi. Akmal mengusap air mata istrinya dan memegang kedua lengannya. "Sayang, dengar," dia berucap dengan memandang nanar dua bola mata yang telah basah. Akmal merapikan rambut Arumi dan menyelipnya di belakang telinga. "Jangan pernah berpikir yang tidak-tidak tentang hubungan kita," ucapnya dengan lembut. "Tetap, kita berbeda dengan mereka. Hubungan kita kuat dan yakin tak akan goyah semudah itu." Arumi mencoba mencerna dengan baik-baik ucapan Akmal. Itu hanya rasa takut yang menjadi paranoid dalam sendiri. Sebagai seorang wanita sekaligus istri, dia hanya ingin mempertahankan rumah tangganya. Akmal mengecup sayang kening Arumi, lama hingga membuat hati wanita itu menghangat. "Ingatlah bahwa aku akan setia." Sekali lagi Akmal menegaskan hal tersebut sebagai bentuk janji kepada wanita di depannya. Matahari mulai merambat naik ke permukaan. Cahayanya menembus jendela kamar dua orang yang masih bergelut di tempat tidur, hingga salah satunya tersadar. Arumi mengumpulkan puing-puing kesadaran dan melihat sekeliling. Pandangannya tertuju pada jarum jam yang berada di angka 8. Betapa terkejutnya dan segera membangunkan Akmal. "Mas, terlambat." Arumi menggoyangkan lengan Akmal. "Mas, bangun." Akmal perlahan membuka mata. Tatapannya tertuju pada wanita di depan. Seketika senyum terbit dari bibir. "Selamat pagi," sapa Akmal dengan suara serak khas bangun tidur. "Nanti kamu terlambat," Arumi mengingatkan suaminya. "Aku tidak masuk kantor hari ini," katanya sembari merenggangkan otot-ototnya. "Kenapa, Mas?" Akmal berbalik kembali menatap istrinya. Dia mencuri ciuman di bibir ranum itu kemudian berkata, "Aku ingin menemani istriku yang cantik." Arumi tersipu hingga menampakkan pipinya yang kemerah-merahan. Dia menyembunyikan wajah di balik selimut. Semenjak menikah, mereka memang jarang menghabiskan waktu bersama dikarenakan kesibukan Akmal. Terlebih semalam, dia ingin menemani Arumi dan meyakininya bahwa apa yang dipikirkan tidak akan pernah terjadi. "Sini," ucap Akmal. "Apaan sih, Mas? Mending ke kantor."
Tidak sayang, aku bosnya, jadi bebas. Arumi memunculkan kembali wajahnya. Dia ingin melayangkan protes, namun didahului oleh Akmal. Titik. Akmal mengajak Arumi keluar. Mereka akan kencan mengulang masa-masa sewaktu mereka pacaran. Sepasang kekasih itu tampak sangat bahagia, terlebih Arumi. Mereka mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota tersebut. Mereka berbelanja dan menonton. Keduanya tampak serasi berjalan dengan saling bergandengan. Mbak ABG. Senang gak? Tanya Akmal tanpa melepaskan tautan jemarinya. Arumi mengangguk. Senyum tak pernah luntur dari bibir renungnya. Hatinya benar-benar diliputi perasaan bahagia. Hal yang membuatnya sedih ataupun takut seketika meluap begitu saja. Melihat perlakuan Akmal membuat dirinya yakin bahwa dia adalah pria yang setia. Mau makan dulu sayang? Iya mas, aku lapar. Akmal tersenyum dan mengecupi pucuk kepala wanitanya. Mereka mengunjungi salah satu food court. Akmal menyuruh Arumi untuk duduk sementara ia memesan makanan. Duh, maaf, aku lupa dompetnya. Jadi pesanannya mbak. Akmal melihat seorang wanita menggeledah tasnya dengan raut wajah panik. Dia mengerutkan kening dan memperhatikan wanita tersebut. Tampak tak asing dengan rambut yang bergelombang. Dia memutar memori untuk mengingatnya. Ada apa mbak? Akmal mendekati wanita tersebut. Ya, dia bidadari penunggu mobil yang dipilih Akmal di pameran otomotif waktu lalu. Wanita cantik itu berbalik menatap Akmal. Tentu dia masih mengingatnya. Aku lupa dompetku, Pak. Padahal pesanannya sudah jadi, ucap wanita itu dengan ekspresi sedih. Berapa total pesannya? Akmal mengeluarkan kartu dan menyodorkan kepada pramusaji tersebut. Secepat kilat wanita itu menahan. Tidak perlu, Pak. Aku akan menelpon temanku. Anggap saja ini bentuk terima kasihku karena kamu menemukan kunci mobilku waktu itu. Akmal tetap kukuh. Bidadari penunggu menggigit bibir bawahnya. Dia merasa tidak enak dengan bantuan pria tersebut. Dia menatap ke belakang. Ternyata antrian sudah sangat panjang akibat ulahnya. Mau tidak mau dia menerima tawaran Akmal. Usai membayar semua, Akmal menyerahkan kantongan kepada bidadari penunggu tersebut. Terima kasih pak, saya jadi tidak enak. Tidak masalah, sekarang giliran saya, istri saya sudah menunggu. Wanita itu mengangguk dan berlalu meninggalkan Akmal. Mas, kenapa lama? Akmal menyimpan nampan di atas meja kemudian duduk. Maaf ya, tadi ada sedikit masalah. Arumi mengerutkan kening. Masalah apa mas? Itu tidak penting sayang, lebih baik makanannya cepat dimakan. Kan kamu lapar, ucapnya dengan lembut. Bukan Akmal menyembunyikan, tapi memang itu tidaklah penting menurutnya. Arumi mengangguk, iya mas. Kedua pasangan itu makan dengan lahapnya, saling menyuap satu sama lain. Namun tak jauh dari tempat mereka berada, sepasang mata mengawasi. Debbie melangkahkan kaki keluar dari mal. Kepalanya masih memikirkan kejadian tadi. Dia merutuki kecerobohan sehingga melupakan dompet. Beruntung seorang pria membantunya sehingga tak sampai malu di tempat tersebut. Dasar bodoh. Dia memukul pelan kepalanya dan menghela nafas kasar. Wanita itu menuju motornya di area parkir dan menyimpan makanan tersebut di dalam bagasi. Dia memasang helm dan segera pulang. Aku harus mengembalikan uang itu, tapi bagaimana caranya? Meskipun pria tersebut mengatakan sebagai bentuk terima kasih, tapi wanita cantik itu merasa harus membayar. Dia sungguh tak enak. Semoga kita bertemu kembali. Debbie spontan membanting setir ke samping. Wanita itu mengerem motornya dengan cepat. Dia membuka kaca helm dan membuang nafas panjang. Jantungnya hampir saja melompat keluar. Kalau berkendara mbak, jangan tidur. Hampir saja bikin masalah. Debbie hanya mematung melihat pengendara motor lain yang marah akibat ulahnya. Dia tidak melawan karena tahu bahwa dirinya lah yang salah. Memikirkan pria tersebut, wanita itu melamun. Dia mengusap kasar wajahnya. Ya ampun Bi. Dia mengambil air botol yang ada di dashboard dan meneguk.
Pikirannya betul-betul perlu dinetralkan kembali. Sudah terlalu banyak masalah yang menimpanya hari ini. Debbie bersiap melajukan motor, namun sebuah mobil berhenti tepat di samping. Kacanya terbuka menampakkan penghuninya. "Debbie? Dini?" Senyum manisnya terbit hingga menampakkan deretan gigi yang bingsul. "Ngapain di sini?" Dua orang tersebut merupakan teman semasa kuliah. Mereka sama-sama mengambil jurusan manajemen di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota tersebut. "Aku hanya singgah sebentar." Wanita itu tidak menjelaskan panjang lebar mengenai insiden yang baru saja menimpa. "Mending ikut aku," ajak Dini dengan semangat. Sudah agak lama juga tak bertemu dengan teman baiknya itu. "Motorku?" Dini terdiam sejenak. Otaknya berpikir mengendarai kendaraan yang ditumpangi temannya. "Iya juga sih. Atau kamu ke rumahku?" Debbie memberikan usulan lain. Dini tersenyum dan mengangguk mantap. "Ya sudah, aku ikut kamu dari belakang." Benar saja apa yang diucapkan wanita itu. Dia mengikuti temannya dari belakang. Dan tak lama kemudian mereka sampai di depan rumah berukuran sedang namun tampak asri. Bagaimana tidak, pekarangannya ditumbuhi beberapa tumbuhan sehingga memberikan hawa sejuk. Di rumah itu, Debbie hanya tinggal sendiri. Semenjak kuliah, dia sudah berpindah ke kota tersebut dan mencari pekerjaan di kota yang sama. Dini tahu kalau Debbie mandiri hingga rela berpisah dengan kedua orang tuanya. Debbie membuka pintu. "Masuk yuk." Kedua wanita yang seumuran memasuki rumah. Banyak yang berubah menurut Dini. Dulu semasa kuliah, dia juga selalu berkunjung ke rumah tersebut. Ya, tempat itu telah direnovasi sedemikian rupa. Bangunan yang didominasi dengan warna pink pastel tampak sangat bersih. Perabotannya pun tak banyak hingga tak membuat rumah terasa sempit. Beberapa pajangan foto penghuninya terpampang jelas di dinding. Sangat cantik, mandiri, bersih, dan pekerja keras adalah kesan yang ditampilkan oleh wanita itu. Dini mendudukkan dirinya di atas sofa. "Rumahmu betul-betul nyaman, Bi." Debbie berjalan mendekati meja dan membawa minuman dingin beserta beberapa camilan. "Nginap aja, lama juga baru kesini." "Mau sih, tapi nanti malam aku ada janji," ucapnya seraya meraih minuman di depannya. "Janjian sama pacar?" Dini menggantungkan minuman tersebut di depan bibirnya. Mendengar nama pacar, raut wajahnya berubah mendung. Dia menggeleng lemah dan melanjutkan minum. "Aku kirain sama pacar." Debbie hanya tertawa kecil, tak menyadari perubahan wajah temannya. Dini juga tak menceritakan kisahnya dengan Johan karena memang temannya tak mengetahui. Sekuat tenaga dia menyembunyikan dan mencoba mengesampingkan masalahnya. "Seandainya aku bisa ikut." Mendengar itu, Dini spontan mengangguk. "Ikut aja." Debbie hanya menyengir. "Bercanda, Din." "Tapi aku serius, ikut aja. Temanku datang dengan pasangannya, sedangkan aku sendiri. Kalau ada kamu, setidaknya aku merasa tidak asing." Debbie menelan ludah, tak menyangka ucapannya disambut serius oleh wanita di depan. Termakan omongan sendiri. "Mas, sebentar malam aku ada janji dengan Dini," ucap Arumi. Akmal mengusap bibirnya menggunakan tisu. Dia mengangguk. "Mas ikut?" Arumi tersenyum. Memang rencananya dia akan mengajak sang suami untuk ikut. Tanpa memintanya, Akmal berinisiatif berkata lebih dulu. Arumi mengangguk mantap. "Boleh. Kita bertiga kan?" Ketika senyum Arumi menghilang, dia teringat dengan kisah naas yang menimpa sahabatnya. Iya mas." "Oh iya." Akmal menatap jam yang melekat di pergelangan tangan. "Masih tersisa 4 jam. Lebih baik kita segera kembali untuk istirahat." Mereka berdua meninggalkan mall. Akmal dan Arumi mengakhiri kencannya untuk hari ini dan akan melanjutkan sebentar malam.